Assalamualaikum, bagaimana nih kabarnya Bu Melita? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu, walaupun dalam keadaan kurang fit 100%, tapi alhamdulillah enggak apa-apa. Ibu apa kabar? Alhamdulillah, Bu, sehat. Semoga Ibu juga selalu sehat ya Bu ya, cepat sembuh. Amin. Amin. Terima kasih Bu. Sama-sama. Maaf nih Bu, mengganggu waktunya nih di siang hari ini. Iya, enggak apa-apa Bu. Betty, ada apa nih? Begini Bu, sedikit ingin bercerita nih sama Ibu tentang keadaan di kelas saya Bu. Begini, Oke. berdasarkan berdasarkan pengamatan saya, setiap pembelajaran bahasa Indonesia, murid-murid saya itu Bu kurang antusias dalam pelajarannya dibandingkan dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Sepertinya murid itu merasa bosan dan tidak fokus dalam belajar. Oke, baik. Jadi Bu Betty merasa dalam pembelajaran bahasa Indonesia ada beberapa anak ibu yang kurang kurang aktif Bu ya, tidak fokus. Jadi apa nih Bu tujuan pembicaraan kita pada sore hari ini? Tujuan saya untuk bicara dengan Ibu ini supaya saya mendapatkan sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas saya. Baik. Jadi semoga dengan pembicaraan kita hari ini bisa membantu Ibu mengatasi permasalahan tersebut Bu ya. Kalau di kelas menurut Iya, pengamatan Ibu, apa yang dilakukan anak-anak itu pada saat dia bosan Bu? oh ya, berdasarkan pengamatan saya, Bu, mereka itu sering mengobrol, Bu, sering mengobrol dengan temannya dan tidak memperhatikan saat saya menjelaskan materi pelajaran tersebut, dan bahkan mereka banyak yang tidak menyelesaikan tugasnya, Bu. Iya. Jadi kalau mereka bosan, mereka mengganggu teman, mengobrol gitu Bu ya. Eh, Situasi Betul, Bu. ideal yang bagaimana yang Ibu Betty harapkan? Situasi ideal yang saya harapkan itu ya, Bu, anak-anak itu bisa fokus dengan materi atau penjelasan yang telah saya sampaikan pada saat pembelajaran tersebut. Baik Ibu. Ibu ingin anak-anak fokus dan eh, paham Bu ya dengan apa yang Ibu ajarkan. Kira-kira apa Betul. yang akan Ibu lakukan untuk membantu anak-anak bisa fokus dan tidak bosan di dalam pelajaran bahasa Indonesia itu? Mungkin yang akan saya lakukan memberikan pembelajaran yang menarik tentunya dan kreatif serta inovatif. Baik Ibu, Ibu akan merancang pembelajaran yang kreatif, inovatif. Apa saja yang harus Ibu persiapkan untuk merancang pembelajaran yang seperti itu, Bu? Iya. Yang harus saya siapkan pertama kali tentunya saya harus menggunakan metode dan media pembelajaran yang menarik dan bervariasi sih, Bu. Iya, bagus sekali, Bu ya. Dengan metode dan pembelajaran yang bervariasi, sepertinya anak-anak akan tertarik, jadi bisa fokus, Bu ya. Eh, Kira-kira ada lagi nggak, Bu, solusi lain yang ingin Ibu terapkan? Solusi lain ya, Bu ya. Mungkin ini, Bu, saya ingin melakukan ice breaking juga jika murid itu
sudah merasa bosan dan tidak fokus lagi dalam belajar, Bu. Iya, bagus sekali Bu ya. Ice breaking itu sangat tepat sih menurut saya untuk mengembalikan fokus anak Bu ya. Kapan rencana pembelajarannya akan Ibu laksanakan? Kalau bisa sih secepatnya ya, Bu, supaya bisa terrealisasikan dengan baik. Bagus Bu ya, lebih cepat lebih baik. Kira-kira adakah hambatan Ibu dalam nanti rencana-rencana Ibu dan pelaksanaannya kira-kira? Hambatannya mungkin nanti terkendala di waktu, mungkin Bu ya, membutuhkan waktu yang lebih panjang, atau kalau saya menggunakan video pembelajaran, jika terjadi uh, mati lampu misalnya, itu termasuk hambatan saya. Iya, benar sekali Bu ya. Semoga apa yang berarti direncanakan tidak ada hambatan yang berarti Bu ya. Ada nggak Bu orang yang bisa membantu rencana untuk mewujudkan rencana Ibu tadi? Orang yang bisa membantu saya, tentunya saya ini meminta dukungan dari kepala sekolah, terus saya juga ingin meminta bantuan dari rekan sejawat di sekolah, Bu. Bagus sekali Bu ya. Berarti Ibu akan berkolaborasi dengan rekan sejawat ya. Iya, Bu, betul sekali. Baik. Dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu Betty dapatkan? Yang saya dapatkan sangat banyak, Bu ya. Terutama pembelajaran di kelas memang harus menarik agar murid antusias dalam pembelajaran. Oleh karena itu, saya harus menggunakan metode dan media yang menarik tentunya dan bervariasi. Wah, luar biasa sekali ya Bu Betty ya. Semoga apa yang Bu Betty rencanakan bisa berdampak baik pada murid. Mungkin nanti minggu depan kita bisa ngobrol lagi Bu ya. Saya ingin tahu seperti apa hasilnya dari pembelajaran yang Ibu sudah rencanakan. Baik, iya Bu. Terima kasih banyak Bu Melita atas waktunya telah mengganggu waktu istirahat Ibu di siang hari ini. Sama-sama Bu Betty, jangan sungkan-sungkan ya kalau mau cerita sama saya. Ya Bu, semoga lekas sembuh ya Bu. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Sudah untuk sesi yang pertama. Nanti lanjut ke Bu Melita. Oke ya. Selamat sore Bu Betty. Selamat sore Bu Melita. Bagaimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Ada apa nih Ibu menghubungi saya? Apakah ada yang ingin didiskusikan atau dibicarakan pada sore hari ini? Iya nih Bu, saya mau cerita sedikit sama Ibu. Ibu ada waktu? Boleh. Ada, tapi mungkin hanya 15 menit ya Bu ya waktu kita ya. Oke, terima kasih ya Bu. Silakan Bu, ada apa nih? Sama-sama. Saya sedikit Ada apa Bu kecewa ini? Bu. Ada masalah? Saya itu Kecewa? kecewa karena hasil tes formatif yang saya lakukan pada pembelajaran matematika itu banyak siswa yang nilainya rendah Bu. Jadi di kelas Ibu banyak siswanya nilainya rendah. Jadi perasaan Bu Melita kecewa ya Bu ya. Iya Bu. Kira-kira nih Bu, tujuan yang ingin Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini apa nih?
Saya sih berharap setelah kita ngobrol-ngobrol sore hari ini, saya bisa menemukan cara untuk meningkatkan hasil belajar murid-murid saya, Bu. Ya, semoga ya Bu ya dengan percakapan ini nanti Ibu Melita bisa menemukan solusi-solusinya. Apakah sudah ada nih yang ingin Ibu rencanakan nih mengenai siswa Ibu tersebut? Dari yang saya lihat, Bu ya, anak-anak Ya, itu perusahaan mengaitkan antar materi itu karena banyak anak-anak saya itu yang belum hafal perkalian, Bu. Jadi mereka kalau disuruh menghitung, kan kalau mencari volume itu pasti menggunakan perkalian. Banyak yang iya belum betul hafal sih. perkalian, masih susah dalam mencari hasil kali bilangan itu sendiri. Iya, iya betul sekali ya Bu. Karena perkalian itu memang hal utama nih yang harus dipelajari. Kira-kira nih rencana Ibu Melita untuk mengatasi permasalahan siswa yang mengalami kesulitan dalam menghafal perkalian apa ya Bu ya? Rencana saya yang pertama itu saya akan melakukan tes diagnostik awal, Bu. Tes perkalian secara lisan supaya saya tahu kemampuan anak-anak itu sejauh mana seperti itu. Wah, bagus sekali ya Bu ya dengan diagnostik awal. Kira-kira dari skala 1 sampai 10, di mana nih pencapaian tujuan yang ingin Ibu Melita capai? Kalau saya sih inginnya mencapai 10, Bu ya. Saya ingin anak-anak itu tidak kebingungan lagi, apalagi saya kan mengajarnya di kelas 6, Bu ya. Itu sebentar lagi kan mereka mau lulus SD begitu, mau melanjutkan tahap selanjutnya. Saya berharapnya idealnya itu seharusnya mereka tuh udah nggak ada lagi yang belum bisa perkalian atau masih bingung atau lupa seperti itu. Ya betul sekali Bu. Memang harus perlu itu. Kira-kira nih rencana-rencananya apa nih Bu untuk mencapai tujuan yang ingin Ibu harapkan tersebut? Saya setelah melakukan tes diagnosis tadi, saya ingin lebih menekankan pada hafalan perkalian itu sendiri, Bu. Hafalan perkalian itu saya mengajak siswa untuk sama-sama supaya perkalian itu hafal di luar kepala begitu, Bu ya. Jadi sebelum memulai pembelajaran, saya akan mengajak anak-anak untuk menghafal perkalian itu sendiri sama-sama. Dari perkalian 1 misalnya sampai perkalian 10. Wah, luar biasa sekali ya, Bu, ya rencananya ya. Apakah ada cara lain Bu selain menggunakan menghafal perkalian di awal pembelajaran itu? Terdengar Bu suara saya? Iya, mungkin ya tadi agak putus-putus, Bu. Nah, kira-kira Mungkin selain cara lain Mungkin cara lain yang terpikirkan oleh saya itu tutor teman sebaya, Bu. Kan tadi oh, anak-anak banyak yang dapat nilai rendah, tapi ada juga yang sudah paham dan mengerti dan nilainya sudah bagus tentang konsep menghitung volume bangun ruang tadi. Nah, saya terpikirkan untuk yang sudah bisa ini menjadi tutor untuk teman sebayanya begitu, Ibu. bagus sekali ya Bu ya, melatih anak-anak juga itu. Kira-kira nih kapan ingin Ibu laksanakan rencana-rencana yang hebat itu? Rencananya saya akan melaksanakan rencana itu di pelajaran matematika minggu depan, Bu. Semoga bisa terlaksana ya Bu ya, dan hasilnya baik nanti. Selanjutnya nih, menurut Ibu kepada siapa ini Ibu meminta dukungan atau
ingin melihat keberhasilan Ibu dalam melaksanakan rencana-rencana Ibu tersebut. Oke. Eh, yang pertama mungkin saya bisa melihat dari nilai hasil tes formatifnya Bu ya, hasil belajarnya. Kemudian yang kedua saya itu kepinginnya itu melibatkan orang tua juga Bu. Jadi saya ingin meminta bantuan orang tua untuk memantau perkembangan perkalian anak-anak seperti yang tadi kan saya katakan Bu ya. Saya ingin anak-anak itu semuanya sudah hafal perkalian. Nah, untuk memantau itu saya ingin meminta dukungan orang tua supaya orang tua itu lebih memperhatikan apakah ikut memantau juga begitu Bu, apakah anaknya itu sudah hafal perkalian atau belum seperti itu. Jadi tidak hanya di sekolah, nanti di rumah juga diulangi sama orang tuanya begitu. Wah, luar biasa sekali Bu rencananya nih. Kira-kira ada nggak Bu hambatan-hambatan yang terjadi nih dengan komunikasi kepada orang tua si siswa tersebut? Hambatannya mungkin Bu, kan di sekolah kami ini ada yang anak-anak sini dan ada juga gabungan dari anak-anak PT. Nah, untuk yang anak-anak yang dari PT itu biasanya karena orang tuanya itu bekerja semua Bu ya, ayah dan ibunya dua-duanya bekerja. Jadi kalau ada minta dukungan seperti itu tuh sedikit sedikit sulit. Kalau saya komunikasikan iya mereka menerima, tapi untuk memantau perkembangannya seperti yang sudah-sudah yang pernah saya lakukan itu kadang anak itu karena nggak mendapat perhatian dari orang tua agak lambat gitu Bu ya. Beda kalau yang dengan mendapat perhatian dari orang tuanya misalnya. Di rumah diulang lagi sama mamanya atau ayahnya begitu. Ya, hambatan itu pasti selalu ada ya Bu ya. Apa kira-kira yang harus Ibu perhatikan nih sebelum melaksanakan rencana yang sudah Ibu buat tersebut? Yang pertama, saya akan berkolaborasi dengan peserta didik dulu ya, dengan anak murid saya di kelas untuk menjadi tutor bagi temannya. Saya juga akan berkolaborasi dengan guru kelas lainnya. Mungkin saya akan mencari permainan-permainan mungkin tentang perkalian agar mereka lebih mudah ingat. Kemudian saya akan, kan saya kelas 6 Bu ya. Nah, Ya, perkalian itu kan harusnya sudah diajarkan dari kelas 3, 4, 5. Nah, saya juga akan berkolaborasi dengan guru-guru kelas 3, 4, 5 bahwa anak-anak itu penting loh harus bisa perkalian seperti itu kan kuncinya kan Bu. iya Hitung-hitungan betul sekali. tambah kurang kali bagi seperti itu. Kalau Iya. perkalian sendiri mereka masih bingung untuk pelajaran materi-materi lainnya mereka akan bingung begitu. Ya, betul sekali Bu itu. Memang kita harus perlu berkolaborasi sesama guru antara kelas 3, 4, 5, dan 6. Apa nih kira-kira yang bisa Ibu simpulkan dari percakapan kita sore hari ini? Ya, dari pembicaraan kita sore ini saya merasa punya pencerahan. Saya merasa punya semangat, Bu. Jadi saya harus bergerak untuk memperbaiki nilai-nilai murid saya yang rendah itu. Terutama dalam matematika, saya akan berkolaborasi dengan guru lain, guru kelas lain. Saya akan juga berkolaborasi dengan orang tua. Saya juga akan berkolaborasi dengan murid sendiri untuk menjadi tutor teman sebaya untuk temannya yang belum ngerti. Ya, wah luar biasa sekali ya Bu ya. Semoga rencana-rencana aksi nyata yang ingin Ibu laksanakan di kelas Ibu bisa berdampak baik. Anak-anak Ibu juga bisa meningkatkan lagi hafalan perkaliannya.
Dan Amin. kolaborasi orang tua ya tentunya Bu ya ini ya, tidak lepas dari orang tua di rumah. Hmm, Iya. betul sekali. Berhubung waktunya ini sudah selesai, mungkin nanti kita sambung di lain pertemuan ya Bu ya. Iya, terima kasih banyak ya Bu Betty. Sekarang saya Sam- lega, sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Sama-sama Ibu Melita, semangat terus untuk memajukan pendidikan anak-anak kita. Terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum Bu Melita. Waalaikumsalam.